Nah, sekarang kami akan memberi tips dan solusi untuk teman-teman pengguna Samsung Galaxy A7 2017 yang ini ya. Jadi tips agar baterainya teman-teman awet, tidak mudah bocor ya. Karena seri ini adalah seri tanam. Kalau seri tanam itu teman-teman nanti nggak bisa bongkar pasang sendiri ya. Karena di sini untuk membuka covernya ini adalah kayak semacam kaca, plastik kaca ya. Jadi harus menggunakan blower. Jadi usahakan teman-teman harus pandai menjaga baterainya agar tidak mudah bocor ataupun cepat drop. Itu yang pertama, harus menggunakan blower. Kemudian nanti teman-teman harus punya obeng ya. Itu agak lumayan rumit kalau udah bagian sini ya. Jadi nanti harus dilem lagi, lemnya pun lem khusus ya, kayak balon gitu. Nah, ini pengalaman saya. Ini pun saya membeli hanya second. Dulu saya beli 1.800.000 ya, second. Memang ini HP ini memang agak mahal, waktu awal launching aja 6.500.000. Karena saya memang suka Samsung ya, kualitasnya aja, walaupun desainnya kayak gini-gini aja. Jadi saya suka awetnya aja, kamera bening, baterainya lumayan awet, layar Super AMOLED. Jadi saya suka merekam-rekam, foto-foto. Kalau di game saya sudah nggak begitu hobi lagi ya. Padahal ini HP udah support sih game, karena layarnya udah gede juga. Kemudian chipsetnya dia Exynos, RAM 3 dan 32 ya. Jadi kalau untuk teman-teman kalau misalkan mau udah malam hari, usahakan paket data atau wifi-nya itu dinonaktifkan supaya frekuensi internetnya itu tidak terlalu memancar terus, sehingga IC sinyal itu panas ya, sehingga boros pada baterai, konsumsi daya baterai gitu ya. Itu yang pertama, harus nonaktifkan kalau misalnya sudah tidak digunakan gitu kan. Misalnya lagi kerja, nonaktifkan aja dulu untuk baterai. Nah, kemudian kalau misalkan pengen lebih awet lagi pada saat mengecas ya atau mencharger, usahakan dinonaktifkan HP-nya. Nah, dinonaktifkan baru dicas. Ini fungsinya adalah supaya ada jeda pada mesin, PCB-nya, IC power, IC MMC ya. Itu yang paling sering ya, supaya awet. Nanti kami akan ulas lagi tentang IC power, IC MMC ya. Nah, seperti itu baru dicas. Ini tahap kedua. Kemudian yang tiga, teman-teman harus buka pada bagian pengaturan ya, menu pengaturan. Di sini ada tentang pemeliharaan perangkat ya, udah disediakan oleh softwarenya Samsung. Seperti ini penampakannya. Nah, di sini harus dioptimalkan. Di sini ada baterai, ada penyimpanan, ada RAM. Jadi itu perawatannya. Itu perawatan yang memang harus dipahami, tapi banyak orang yang pengguna Samsung masih belum paham. Kayak teman-teman saya ajarin. Nah, di sini ada baterai. Nah, di sini ada aplikasi yang tadinya kita buka berapa hari yang lalu, tapi kita udah nggak buka lagi. Tapi di software ini Samsung dia masih aktif, masih bekerja dua. Kita harus diklik hemat daya, maka dia akan hilang, kehapus otomatis ya filenya. Tapi maksudnya nggak di install ya, hanya membersihkan saja supaya tidak. Jadi ini yang pemeliharaan perangkat ini hanya mengingatkan dan harus dijaga performanya ini. Kemudian memori ya, ini RAM-nya 3 GB, sisa 1,4 ya yang kepakai 1,3. Nah, di sini hapus sekarang. Ini juga file ini harus dibersihkan juga. Karena kalau misalnya teman-teman habis buka internet, pasti agak ada file-file sampah lah, file caceh. Seperti teman-teman makan jajanan bungkusan cilok ataupun batagor ataupun minuman es tea ataupun apa, pasti kan ada bekas bungkusnya tuh. Itu harus dibuang. Nah, seperti itu maksudnya dalam software ini ya. Jadi nanti bakalan bersih, nggak banyak numpuk. Kemudian kita back. Nah, di sini ada penyimpanan. Penyimpanan ini adalah untuk memori internal ya. Memori internal itu adalah memori dalam mesin handphone ya. Masuknya kategorinya adalah IC MMC ya. Nah, di sini ya, bebaskan ruang penyimpanan dengan menghapus data yang tidak terpakai seperti aplikasi yang jarang digunakan dan dokumen yang tidak perlu. Jadi dari Samsung ini menyarankan hapus aplikasi yang udah tidak digunakan seminggu atau 2 minggu, supaya agar performa handphone ini itu tetap baik dan cepat gitu kan. Seperti itu. Nanti di sini kalau misalnya ada file sampah,
file sampah kayak semacam file saja bekas internet ya, browsing atau googling ya, maka dia akan ke data di sini, harus dibersihkan seperti itu. Mudah banget kok teman-teman untuk perawatan. Kemudian di sini ada keamanan perangkat. Nah di sini kita klik pindai. Ini fungsinya adalah untuk mendeteksi adalah software atau aplikasi yang kita download itu mengandung virus atau tidak yang membahayakan, semacam kayak jebakan akun. Teman-teman login ini minta sandi masukin, nah itu bisa merekam. Nah ini bisa mendeteksi ya software ini. Nanti ada yang kecekal, ini softwarenya dari aplikasi lain, maka dia akan kebaca oleh software ini. Nah pas kebetulan saya tidak berani ya mendownload yang tidak resmi, aplikasi-aplikasi yang tidak resmi ya, kayak launcher itu memang kadang bisa merusak juga. Oke, cukup sekian, terima kasih.